Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Giti. Selamat pagi Bu Mata. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik-baik saja. Haleluya, kita semua dalam keadaan yang baik ya. Dan hari ini kita tetap bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk ibadah sekalipun secara online ya. Tetapi kita tidak mau kehilangan sukacita kita. Kita tetap memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Oleh karena itu, anak-anak sudah siap untuk ibadah online ini? Siap ya? Yuk sekarang kita bersama-sama mau mempersiapkan diri kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang ya, karena Tuhan punya rencana untuk semua anak-anak yang percaya kepada Dia. Setiap hari langkah kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak percaya enggak? Oh percaya. Kemanapun kita, setiap langkah kita pergi kemana-mana, Tuhan selalu memimpin kita. Ayo anak-anak kita nyanyikan tiap langkahku. Di
firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Milka, ya. Nah, oleh karena itu kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa supaya kita boleh mendengarkan cerita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini Kau masih memberikan kesempatan buat kami untuk memuji Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Milka. Kiranya Tuhan persiapkan kami semua supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kisah nanti yang akan diceritakan sungguh-sungguh membawa pertumbuhan iman kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang makin hari makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pendengaran kami, pikiran kami ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat. Amin. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak silakan duduk. Sudah siap ya untuk mendengarkan? Anak-anak, Kak Milka pernah membaca sebuah cerita yang bagus. Dengarkan ya. Ada seorang bapak yang sedang berjalan dan terlihat lelah karena habis bekerja keras. Udara saat itu sangat panas. Matahari bersinar terik. Bapak ini makin capek. Tapi tidak lama kemudian bapak ini melihat ada sebuah pohon besar, daunnya banyak. Lalu bapak ini berpikir, aku akan mengasuh sebentar di bawah pohon ini. Pohon beringin ini besar sekali, tapi buahnya kecil. Lalu waktu bapak ini melihat ke arah kanan, bapak ini melihat kebun yang dipenuhi dengan buah semangka yang besar-besar. Bapak itu lalu berkata sendiri dengan keras, "Wah, Tuhan itu tidak adil. Pohon beringin yang besar, buahnya kecil. Sedang pohon semangka kecil, tapi buahnya besar sekali. Harusnya beringin yang berbuah besar." Lalu bapak itu duduk di bawah pohon dan bersandar. Niatnya sih hanya sebentar anak-anak. Tapi karena bapak ini lelah dan saat itu angin berhembus sepoi-sepoi, bapak itu ketiduran saking enaknya. Namun belum lama bapak ini tertidur, tiba-tiba dia berteriak keras sambil memegang jidatnya dekat mata. "Aduh! Kenapa anak-anak?" Ternyata bapak ini kejatuhan buah beringin yang kecil tapi keras. Sambil mengusap-ngusap jidatnya, bapak ini berkata, "Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu adil. Wah, seandainya buah beringin itu sebesar semangka dan jatuh di jidatku, wah, pasti kepalaku remuk. Untung buah beringin cuma kecil, jadi jidatku hanya benjol. Tuhan sudah tahu waktu menciptakan. Terima kasih Tuhan." Anak-anak, mungkin Kak Milka dan kalian juga tidak pernah terpikir bahwa Tuhan sudah memikirkan, Tuhan sudah punya rencana khusus saat menciptakan kalian dan Kak Milka. Ayo, kita baca ayat hafalan hari ini dari Yeremia pasal 1 ayat 5a. Yeremia pasal 1 ayat 5a. "Aku telah mengenal engkau sebelum engkau dibentuk dalam kandungan ibumu." Lagi, Yeremia pasal 1 ayat 5a. "Aku telah mengenal engkau sebelum engkau dibentuk dalam kandungan ibumu."
Jadi Tuhan Yesus sudah mengenal kita sebelum kita lahir. Nah, anak-anak, hari ini Kak Milka akan menceritakan apa yang tertulis di dalam Alkitab yang terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 sampai 10. Nanti seusai ibadah anak-anak bisa membacanya. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca, bisa minta tolong mama atau kakak untuk membacakannya buat kalian. Kejadian yang akan Kak Milka ceritakan ini sungguh terjadi, anak-anak. Waktu itu hampir seluruh bangsa Yehuda atau Israel sebelah selatan sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan sedih dan akan memperingatkan mereka sekali lagi. Karena itu Tuhan mencari seorang yang dapat menjadi hambanya, yang dapat menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah negeri Yehuda yang sudah terlelap dalam dosa itu. Siapa yang akan dipilih Tuhan? Di negeri Israel selatan itu, di dusun Anatot yang tidak jauh dari kota Yerusalem, ada seorang imam yang bernama Hilkia. Imam Hilkia ini mempunyai seorang anak bernama Yeremia. Nah, Tuhan Allah akan memilih Yeremia karena Yeremia mengasihi Tuhan Allah. Yeremia waktu itu masih seorang pemuda. Nah, nabi kan biasanya sudah dewasa, bahkan sudah tua. Tapi Tuhan tetap memilih Yeremia walaupun Yeremia masih muda. Yeremia sebaya dengan rajanya saat itu, anak-anak, yaitu Raja Yosia yang juga mengasihi Tuhan. Suatu hari Tuhan Allah berfirman pada Yeremia, "Aku mengenal engkau dan aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Mendengar itu, Yeremia bukannya senang karena dipilih Tuhan, tapi Yeremia justru terkejut karena Yeremia dipilih Tuhan menjadi nabi Allah. Lalu Yeremia dengan takut menjawab, "Ya Tuhan, tapi aku tidak pandai berbicara. Lagi pula Tuhan, aku masih terlalu muda." Tetapi Allah berkata, "Janganlah berkata begitu Yeremia, sebab apa yang aku sabdakan, itulah yang harus engkau katakan. Janganlah takut, sebab aku akan menyertai dan melindungi engkau. Engkau akan tetap selamat dan tidak dapat dikalahkan orang. Seperti kota yang dikelilingi benteng kuat, seperti tiang besi atau tembok tembaga." Memang anak-anak, pada waktu itu Yeremia menghadapi situasi hidup yang sangat sulit dan berat, yang jarang sekali dialami seorang manusia. Penduduk negeri Yehuda hidup bersenang-senang dan tidak mengacuhkan apapun, sebab mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Yeremia mengetahuinya. Yeremia melihat dengan jelas masa kelam yang akan datang, sebab Tuhan telah memberitahu Yeremia. Yeremia harus menyampaikan tentang sengsara dan bencana yang akan terjadi itu, sebab penduduk negeri Yehuda sudah jauh dari Tuhan, penuh dengan dosa. Yeremia merasa sedih akan bencana yang menimpa Yehuda. Penduduk Yehuda pasti akan marah mendengarkan itu semua. Mereka pasti membenci Yeremia, nabi pembawa bencana yang meramalkan siksaan saja. Tetapi dengan penuh keberanian, Yeremia memulai melakukan tugas yang diberikan Tuhan, meskipun dengan air mata yang berlinang. Yeremia yakin akan janji Tuhan yang menyertai dia. Anak-anak, seperti Tuhan memberi tugas pada Yeremia, kita pun diminta Tuhan melakukan rencananya.
Mungkin saatnya kalian diminta untuk rekaman ikut ibadah secara online. Yang sudah agak besar dan bisa belajar musik, entah gitar, keyboard, kalian bisa ikut mengiringi pujian. Anak-anak juga dapat mengingatkan teman untuk ikut ibadah. Anak-anak janganlah khawatir, sebab Tuhan sudah mengenal kalian jauh sebelum kalian lahir. Tuhan ingin kalian mau terlibat dalam rencana Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai dan memampukan kalian, karena Tuhan sudah mengenal dan membentuk kita sejak sebelum kita lahir. Ayo anak-anak, kita baca sekali lagi ayat hafalan hari ini. Dari Yeremia pasal 1 ayat 5a. Aku telah mengenal engkau sebelum engkau dibentuk di dalam kandungan ibumu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik. Tuhan mengenal saya sejak saya belum lahir. Sejak saya dalam kandungan ibu, Tuhan sudah mengenal saya. Tolong Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarkan saya supaya saya dapat menjadi anak-anak yang taat dan mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.